Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Guru Ika. Kali ini kita akan membahas materi kelas 4 fase B tentang menuju usia balik dengan subbab usia balik menurut hukum fikih. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya, orang-orang yang soleh. Amin. Nah, pada kali ini apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama itu tentang mimpi basah, yang kedua haid, yang ketiga berumur 15 tahun, dan yang keempat tata cara mandi besar. Kemudian anak-anakku, apakah ada yang tahu apa itu balik? Jika belum, mari Ibu jelaskan sedikit tentang balik, yaitu balik adalah usia di mana sudah memasuki masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, manusia itu pertama kali lahir yaitu sebagai siapa? Sebagai bayi. Kemudian setelah menjadi bayi, kemudian tumbuh besar, kemudian menjadi anak-anak. Nah, pada fase anak-anak ini nanti kemudian kita akan tumbuh lagi menjadi seorang remaja. Nah, pada fase remaja inilah kita akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, di sini kita akan bahas pubertas menurut apa tadi? Pandangan fikih atau ilmu tentang balik ini oleh ajaran Islam, bukan dari ilmu yang lain. Baik, tanda-tanda usia balik menurut fikih yang pertama, keluar mani atau mimpi basah bagi anak laki-laki. Dan yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan, dan yang ketiga berusia 15 tahun bagi anak-anak laki-laki dan perempuan yang belum mimpi basah atau haid pada usia tersebut. Akan lebih jelasnya akan Ibu jelaskan mengenai yang pertama, yaitu apa? Mimpi basah. Oke, di sini ada sebuah cerita, anak-anak bisa membaca cerita tersebut, kemudian bisa menyimpulkan apa itu mimpi basah. Bisa dimulai ya membacanya. Baik, jika sudah selesai, Bu Guru juga akan melanjutkan ke dalam materi apa tadi? Haid. Di sini ada cerita tentang haid. Anak-anak bisa membacanya dulu, kemudian menyimpulkan apa yang ada dalam isi cerita tersebut. Bisa kita mulai? Ya. Baiklah, jika sudah selesai, kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari cerita tersebut? Anak-anak bisa mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk menyimpulkan dari cerita tersebut menggunakan kertas karton atau apapun. Nanti anak-anak bisa membuat poster. Baik. Poster tersebut nanti dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian, mari kita bahas bersama-sama perbedaan mimpi basah dan haid pada cerita tadi,
Yang pertama, mimpi basah. Mimpi basah terjadi pada laki-laki. Kemudian keluarnya itu bersama dengan mimpi. Terus kemudian teksturnya lengket, tidak seperti air kencing. Jumlahnya juga sedikit, tidak seperti ompol. Baunya juga tidak seperti air kencing yang itu apa namanya ya? Kalau bahasa Jawanya itu pesing ya. Tuh, kemudian warnanya putih dan sekali keluar harus segera mandi wajib. Kemudian untuk haid. Haid itu terjadi pada perempuan. Kemudian keluar ketika masuk pada siklusnya. Rata-rata 28 hari untuk masuk ke siklus haid berikutnya. Kemudian teksturnya cair, yaitu seperti darah. Namanya juga haid. Haid itu yang keluar apa? Ada darah. Jumlahnya banyak, baunya amis, dan warnanya beragam. Merah, kemudian setelah merah, nanti kalau sudah 2 hari lewat, nanti merah kecoklat-coklatan, kemudian ketika sudah mau selesai, maka akan masuk ke warna kuning. Nah, kemudian wajib mandi jika sudah benar-benar bersih. Waktunya berapa lama? Paling sedikit 24 jam dan paling lama 15 hari. Nah, kemudian tadi selain mimpi basah dan haid, apalagi ciri-ciri seseorang sudah memasuki usia balik atau sudah menjadi mukallaf? Yaitu untuk anak laki-laki serta perempuan. Dengan sesuai perhitungan kalender Hijriyah, anak laki-laki serta perempuan telah mencapai usia 15 tahun. Ia sudah masuk umur balik meski sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Nah, ketika anak-anak sudah balik, maka anak-anak itu sudah wajib melakukan mandi wajib. Ketika balik, kok pada saat itu dia misal ya, kalau cowok mimpi basah kemudian tidak mandi wajib, maka sholatnya dinyatakan tidak sah karena sedang berhadas. Sama juga dengan perempuan. Kalau perempuan pada waktu haid dan sudah selesai haidnya, dia tidak segera mandi wajib, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apabila dia langsung sholat atau membaca Quran dengan niat beribadah, maka itu juga tidak sah karena apa? Masih dalam keadaan berhadas. Kemudian bagaimana sih tata cara mandi wajib? Nah, ini tata cara mandi wajib. Yang pertama apa yang dilakukan? Yaitu niat. Niat itu boleh dalam hati atau diucapkan. Niatnya bagaimana? Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Hadas besar yang dimaksud apa? Ya, tadi mimpi basah, haid, junub, terus kemudian nifas dan wiladah. Tapi untuk anak-anak nanti hadas besarnya apa? Yaitu haid dan mimpi basah. Kemudian setelah itu membasuh tangannya. Kedua tangannya dibasuh, selanjutnya membasuh tadi alat kemaluan tadi yang berhadas tadi. Kemudian selanjutnya berwudu sesuai dengan wudu yang kita lakukan. Kemudian membasuh kepala, didahulukan sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali, diseka-seka dengan air rambutnya, kemudian disampoin, kemudian membasuh ke seluruh tubuh dan sampai bersih. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh kaki. Nah, apabila ketika anak-anak mandi wajib tadi kok mengalami hadas kecil atau tangannya menyentuh kemaluan atau sempat pipis ketika mandi wajib, maka anak-anak setelah selesai mandi wajib tadi, anak-anak langsung melakukan wudu. Nah, kemudian seluruh rangkaian ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang menjadi rukun kewajiban mandi wajib tadi yaitu yang pertama, niat dan menyiram
kepala. Kemudian yang kedua, menyiramkan air itu kepada seluruh anggota tubuh secara merata. Namun, lebih baik atau seharusnya anak-anak juga melakukan urutan ini dengan benar. Karena apa? Yang sunnah itu akan menutup kekurangan-kekurangan atau ketidaksempurnaan yang hal-hal yang wajib yang kita lakukan tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa mengumpulkan tugas yaitu tentang poster perbedaan laki-laki dan perempuan ketika usia balik. Dan selanjutnya, jika tidak ada, alangkah baiknya kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.